Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kalian semua, anak-anakku tercinta. Kembali lagi bertemu dengan saya, Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Maaf kalau rada lemes ya. Soalnya sekarang itu udah jam 11 malam. Saya baru ingat kalau besok saya harus ngajar. Jadi saya harus take videonya buat kalian. Jadi kalian harus apresiasi lah sedikit dengan perjuangan saya setiap minggu bikin video. Kalian tonton videonya, kalian dengarkan penjelasan saya tentang materi pembelajaran. Bukan saya saja tapi juga guru-guru lain yang sudah berjuang untuk tetap memberikan materi pembelajaran setiap minggu untuk kalian, mempersiapkan bahan ajar, media ajar, agar tetap kalian bisa mendapatkan materi yang benar-benar harusnya memang kalian dapatkan. Jadi kalian, saya harap untuk bisa terus bersabar sampai pandemi ini selesai, dan sepertinya beberapa bulan lagi kita akan mulai mengadakan yang namanya uji coba tatap muka. Karena di sekolah-sekolah lain juga sudah mulai uji coba tatap muka, tapi masih banyak kendala yang terjadi di sekolah-sekolah lain itu. Semoga nanti ketika kita sudah melaksanakan uji coba tatap muka, sekolah kita bisa sukses melewati uji coba tersebut, uji coba itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Mungkin materi seni rupa akan tamat pada 2 kali materi lagi. Jadi materi sekarang 2 atau 3 lah. Materi sekarang, minggu depan, dan selanjutnya. Setelah itu kita akan masuk materi musik. Seharusnya minggu ini kalian mulai membuat karya 3 dimensi ya. Tapi karena persiapan saya masih belum selesai untuk menyiapkan bahan atau media untuk berkarya 3 dimensinya, agar bisa lebih sederhana. Dan seperti biasa, sepertinya kalian akan membeli medianya di toko atau tempat fotokopi di depan MAN 1 Bekasi seperti biasa. Kalau semester lalu kalian melukis 2 dimensi, semester kini kalian 3 dimensi. Kira-kira karya yang akan kalian buat itu seperti ini ya. Ini adalah karya 3 dimensi yang akan kalian praktekkan untuk membuat karyanya, tapi untuk media atau bahan pembuatan karyanya belum selesai masa pencetakan. Nanti ada seperti akan saya cobakan print digital pola dari kertasnya ya. Ini paper art ya. Kalian nanti bisa potong polanya, kemudian nanti kalian tinggal sambung-sambung, tempel-tempel, dan hingga menjadi bentuknya seperti ini. Semuanya bentuknya seperti ini. Jadi ini termasuk karya 3 dimensi ya. Jadi kalian harus membuat karya 3 dimensi ini untuk tugas seni rupa di semester ini. Nah, mungkin minggu depan adalah materi terakhir tentang seni rupa. Minggu depannya lagi kita beralih ke musik. Jadi mungkin di minggu depan dalam waktu 1 minggu saya memberikan waktu untuk pembuatan karya 3 dimensi. Nah, untuk informasi bagi yang nilainya udah pasti nilainya 50 atau 60 di tengah semester kemarin, kalian silahkan kerjakan tugas yang kalian rasa belum ya. Ada 3 tugasnya. Biar cepet saya koreksinya, biar gampang saya koreksinya sebelum kalian posting di Instagram. Atau kalian posting di Instagram, kemudian kalian screen capture, kemudian kalian kirim ke saya secara jalur pribadi atau WhatsApp pribadi.
Kalian WhatsApp saya secara pribadi, kalian bilang, Pak, saya kelas ini, nama saya ini tugasnya sudah saya upload di Instagram. Nah, supaya nilai kalian tidak turun, supaya kalian bisa membawa rapot itu dengan rasa bangga, rasa senang. Kalau zaman saya dulu tuh membawa rapot dengan nilai merah atau di bawah KKM. Di bawah KKM tuh dulu warna nilainya itu merah. Jadi itu udah siap-siap bakal dimarahin, bakal digebugin, bakal dipukul sama orang tua karena membawa hasil yang jelek, buruk. Tapi saya lihat kalian itu membawa nilai yang jelek pulang untuk memperlihatkan ke orang tua itu kayaknya santai-santai aja. Itu antara kalian yang tidak peduli dengan pelajaran kalian, atau mungkin orang kalian sendiri tidak peduli dengan pendidikan kalian. Jadi saya harap kalian bisa peduli dengan itu, karena itu menyangkut masa depan kalian, menyangkut harga diri kalian, menyangkut image kalian sendiri. Itu image kalian. Ketika di rapot ada nilai seperti itu, kalian bawa ke kuliah, ke tempat kerja, ada nilai seperti itu, berarti terlihat image kalian adalah mungkin orang yang pemalas, orang yang tidak disiplin dan sebagainya. Kalau kalian mengerjakan tugas, kalian membuatnya dengan baik, dengan benar, itu guru kalian nggak bakal segan-segan untuk memberikan nilai bagus. Tapi kalau kalian saja sudah tidak respect, tidak peduli dengan guru kalian, seperti kayak gini, saya nge-take video jam 11 malam, pas 11 malam. Nah, saya edit sendiri. Kalian lihat saya beli mikrofon sendiri, di situ ada lampu, kemudian tripod untuk handphone, saya modal sendiri. Ini tidak disponsori oleh sekolah, apalagi negara. Demi semata-mata pekerjaan saya harus total dengan pekerjaan saya, dan saya harus memberikan materi yang baik, yang benar kepada kalian, supaya kalian paham juga dengan materi pelajaran saya. Semua pelajaran itu penting, jangan kalian anggap, apalagi sekarang UN sudah dihapuskan, ya. Jadi semua pelajaran itu mempunyai kelas yang sama, ya, tidak ada pembeda-pembeda. Oh, lebih baik di matematika, lebih baik di bahasa Inggris. Sementara kalian tidak memperdulikan seni budaya, olahraga, atau prakarya, atau yang lainnya. Itu salah, ya. Kalau mata pelajaran itu tidak penting, tidak ada di sini, tidak dipelajari di sekolah, tidak perlu dipelajari di sekolah. Nah, karena pelajaran ini ada di sekolah, ada kurikulumnya, diperintahkan oleh negara, jadi saya sebagai guru seni budaya pun harus memberikan materi dengan baik dan jelas, ya. Alasan saya karena tidak menggunakan Zoom meeting atau Zoom atau Google Meet itu karena saya yakin tidak akan 100% yang hadir. Sudah gitu nanti pasti ada terkendala. Selain itu juga internetnya besar yang dimakan. Goyang sendiri ya. Ada apa itu? Karena di depan saya ada kipas. Nah, kenapa saya tidak melakukan materi seperti itu? Menurut saya lebih efisien menggunakan YouTube. Saya upload di YouTube, kalian bisa lihat kapan saja, kalian bisa mengerjakan tugasnya kapan saja, kalian bisa catat kapan saja, bisa kalian ulang, dan sebagainya. Kalau pakai Zoom, kalian nggak mengerti dengan penjelasan saya, nanti saya buat videonya nih. Jadi saya share kalian, udah kalian Zoom-nya banyak kuota, nanti kalian download video itu kuota lagi. Jadi saya harap perjuangan saya sebagai guru kalian respect, sedikit respect gitu. Guru-guru kalian yang sudah berjuang untuk mengajari kalian dalam masa pandemi ini, dan tidak mudah
bagi kalian dan bagi kami sebagai guru. Maka dari itu kami juga berharap kalian bisa mendapatkan materi pembelajaran yang baik dan benar dan sampai ke kalian, dan tidak mengecewakan orang tua kalian sebagai orang tua yang membiayai kalian dan lain-lain lah. Daripada terlalu lama saya menceramahi kalian, kita masuk saja lah ke materinya. Maksudnya kita akan membahas materi selanjutnya. Materinya masih sama seperti minggu lalu, yaitu tahap dan proses kritik seni. Sudah saya jelaskan ada 5 tahap prosesnya. Pertama deskripsi, yang kedua analisis. Nah, kita masuk ke interpretasi dan konsep makna. Kita masuk ke interpretasi dan konsep makna. Nah, apa itu interpretasi dalam proses kritik seni rupa, dan apa itu konsep makna dalam proses kritik seni rupa akan saya jelaskan pada saat ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Kita masuk ke interpretasi. Apa itu interpretasi? Dalam karya seni rupa, dalam pelajaran seni rupa, interpretasi adalah penafsiran dari hal-hal yang ada di balik sebuah karya, ya, dengan upaya untuk mengetahui makna, nilai-nilai, atau pesan yang terkandung dari karya tersebut. Jadi setiap karya itu memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan masing-masing. Jadi ketika kalian membuat karya, harusnya kalian memikirkan kira-kira makna dari karya ini apa. Nah, dari karya tersebut itu biasanya ada pernyataan-pernyataan yang diberitahukan dalam karya tersebut, yang tersimpan dalam karya tersebut. Biasanya dia tersimpan pada bentuk yang diperlihatkan. Selain bentuk yang diperlihatkan, misalkan unsur psikologi pencipta. Jadi selain dari bentuk, kita juga bisa mengambil makna itu dari, kita harus mengenal dulu senimannya itu psikologinya atau cara pandangnya atau cara pikirnya seperti apa. Dari situ kita juga bisa mengartikan sebuah makna karya seni tersebut. Selain itu adalah latar belakang sosial budaya. Jadi ketika kita memperlihatkan sebuah karya seni rupa, ya, itu juga terpengaruh pada geografis atau struktur kebudayaan di tempat itu berada. Misalkan kita melukiskan sebuah gambar, misalkan objeknya adalah buaya, ya. Di berbagai daerah di Indonesia banyak yang menyatakan buaya itu adalah buaya darat ya, bisa disamakan dengan yang namanya buaya darat atau laki-laki playboy. Tapi kalau kalian ada di daerah Betawi, buaya itu adalah simbol kesetiaan. Maka dari itu ketika seorang menikah harus ada roti buaya. Nah, roti buaya itu melambangkan sebuah kesetiaan, karena ternyata buaya itu menikah hanya 1 kali. Ketika si betinanya meninggal, si jantannya tidak akan menikah dengan wanita lain karena dia saking setianya. Jadi ketika si betinanya mati, jantannya tinggal menunggu hari kapan dia mati saja lagi gitu. Jadi seperti Romeo and Juliet, yang satu mati, yang satu juga mau mati. Nah, kalau di Indonesia buaya itu dilambangkan seorang playboy dengan dikatakan darat, buaya darat, ya. Tapi kalau di negara lain seperti Amerika, playboy itu dilambangkan dengan kelinci. Dan menurut saya itu yang masuk akal. Kelinci itu karena kelinci itu bisa menikah dengan, bisa kawin dengan wanita, dengan betina manapun gitu. Jadi peternak kelinci itu biasanya hanya menyiapkan jantannya 1 atau 2, kemudian betinanya banyak, 10 atau banyak lah, sehingga betinanya bisa melahirkan terus, karena si jantannya bisa menikah dengan betina manapun.
Kalau dia udah nikah sama ini, nanti dia nikah lagi sama ini dan seterusnya. Jadi dilambangkan playboy itu adalah kelinci kalau di negara lain. Nah, itu adalah dari bentuk sosial budayanya. Jadi ketika di Indonesia dari daerah satu daerah lain itu berbeda makna, berbeda bentuk, berbeda makna. Dari Indonesia dengan negara-negara lain juga berbeda bentuk, berbeda makna. Jadi tergantung penafsiran dari budaya-budaya daerah tersebut. Selain latar belakang sosial budaya, ada juga gagasan latar belakangnya gagasan, abstraksi, pendirian, pertimbangan, keinginan, kepercayaan, serta pengalaman tertentu seniman. Jadi kita bisa menafsirkan atau menginterpretasikan karya itu ketika kita tahu beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah struktur bentuk, yang kedua adalah psikologi pencipta, yang ketiga adalah sosial budaya, yang keempat adalah gagasan dari seniman, yang kelima adalah abstraksi dari objek, yang keenam adalah pendirian dari senimannya. Biasanya manusia memiliki pendirian yang berbeda-beda. Yang ketujuh adalah pertimbangan dari senimannya. Yang kedelapan adalah keinginan dari senimannya, kenapa dia ingin membuat karya seperti itu. Yang kesembilan maksudnya kepercayaan si senimannya. Biasanya kepercayaan orang beda-beda. Kemudian yang ke-10 adalah pengalaman tertentu yang dialami seniman, karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Saya sudah seumur ini, pengalaman saya tentu berbeda dengan kalian. Itu juga yang menjadi yang bisa kita jadikan landasan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah karya seniman. Nah, kritik seni yang bagus itu adalah kritik seni yang interpretasinya tepat. Nah, interpretasi yang tepat itu harus memiliki keterpaduan dari beberapa poin-poin berikut. Poin pertama adalah pribadi seniman dengan gagasan atau ide yang dijadikan konsep dalam berkarya. Itu harus sinkron, harus nyambung. Jangan sampai nggak nyambung. Misalkan ketika senimannya itu adalah seniman yang garang gitu. Ketika garang, senimannya kelihatannya kayak preman gitu misalkan ya. Yang nyambung tuh kayak gini, misalkan seorang preman nggak mungkin hobinya adalah menyukai boneka Barbie. Itu kan nggak nyambung. Jadi seniman cara pandangnya harus nyambung dengan karya yang diperlihatkan. Aspek yang kedua adalah adanya permasalahan yang akan dikemukakan oleh seorang seniman, serta seberapa jauh masalah tersebut dapat diselesaikan. Nah, biasanya seniman itu merespon masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. Nah, seniman itu biasanya akan merespon masalah-masalah sosial yang tersebut. Nah, kira-kira dalam karyanya itu seberapa jauh dia bisa memecahkan masalah dari objek tersebut. Yang ketiga adalah tema dan bagaimana cara penggarapannya, itu juga harus sinkron. Yang keempat adalah bahan yang dipilih untuk mewujudkan karya. Kira-kira bahannya apa? Bahannya kanvas kah? Bahannya batu, kayu, atau bahannya kain dan sebagainya. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan. Tekniknya juga harus nyambung. Yang terakhir adalah yang penting juga adalah pengalaman dan latar belakang seniman. Keterpaduan dari 6 unsur tadi itu adalah hal-hal yang harusnya membuat interpretasi itu menjadi interpretasi yang tepat dari sudut pandang kritikus untuk menginterpretasikan karya seni dari seniman tersebut. Nah, kita masuk ke konsep dan makna, pengertian dari konsep dan makna. Nah, seni rupa itu adalah sebuah karya seni yang memperlihatkan sebuah visual. Dalam visual itu adalah ada unsur-unsur atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti garis, bidang, warna, bentuk, tekstur,
gelap terang, dan sebagainya. Itu sudah kalian pelajari di kelas 10, harusnya sudah dipelajari di kelas 10. Nah, yang tadi saya sebutkan, garis, bidang, warna, dan sebagainya itu adalah visual yang terlihat pada karya. Nah, seniman itu adalah suatu bentuk idealisme, ya. Pengalaman kalian, pemikiran kalian, kalau kalian sebagai seniman, kita anggaplah diri kalian sebagai seniman, pemikiran kalian, sudut pandang kalian itu adalah idealisme. Tapi yang kalian tuangkan dalam sebuah karya itu adalah unsur-unsur visual atau pengolahan unsur-unsur visual yang tadi saya bilang, garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, gelap terang, dan sebagainya. Itu adalah pengolahan unsur-unsur visual. Tapi idealismenya itu ada di otak senimannya. Dari senimannya menggambar objek apa, itu maksudnya itu apa. Maka itu dari dulu saya memberitahukan ke orang-orang, seni itu adalah bahasa. Jadi ketika seorang melukis sesuatu, memperlihatkan objek sesuatu, gambar sesuatu, itu dia membahasakan suatu hal, ya. Atau misalkan seorang penari dengan gerakan-gerakannya itu dia memberitahukan sesuatu hal, ada makna dari setiap gerakannya. Dan orang yang bermain musik atau orang yang bermain musik itu dia memberitahukan sesuatu hal dalam musiknya. Misalkan temponya cepat, temponya rendah, kira-kira dia itu adalah sesuatu hal yang paling abstrak. Musik itu adalah suatu hal yang paling abstrak, dan kita harus kira-kira mencerna apa maksud dari melodinya seperti ini, melodi seperti itu. Itu adalah memberitahukan sesuatu, ya. Apalagi teater itu adalah gabungan dari semua unsur tadi. Ada gerak, ada visual, misalkan dia menggunakan baju apa atau backgroundnya apa, kemudian ada musik, back soundnya. Teater itu adalah sebuah karya seni yang paling lengkap. Nah, kita membahas tentang seni rupa. Seni rupa itu yang diperlihatkan adalah visual-visualnya, bentuk-bentuknya yang terjadi pada karya tersebut. Nah, unsur-unsur visual itu yang akan kita bedah satu persatu untuk mengerti atau mengetahui idealisme dari senimannya. Nah, permasalahan interpretasi yang paling besar itu adalah bagaimana kita mencari makna yang terkandung di dalam karya tersebut. Sebagian orang mengatakan makna itu adalah segala hal yang terkandung dalam karya tersebut, dari objeknya, bidangnya, garisnya, warnanya, semuanya harusnya memiliki makna tersendiri. Makna yang terkandung dalam karya tersebut itu adalah konten ya. Konten itu makna dari karya. Kemudian isi atau kandungan dari sebuah karya seni adalah segala sesuatu yang dilukiskan atau diubah menjadi bentuk. Jadi dari konten tadi kita ubah kira-kira bentuknya itu apa? Bentuknya itu dalam bentuk berupa apa? Apa bentuknya dari karya tersebut? Itulah karyanya. Itulah bentuk yang biasa disebut dengan form. Form itu adalah bentuk. Jadi bentuk dari konten itu seperti apa? Jadi ketika kita tahu bentuknya seperti ini, kira-kira kontennya seperti ini, maknanya tuh ini. Dengan kata lain, isi atau makna yang terdapat dalam karya adalah objek yang dilukiskan pada karya tersebut. Objeknya apa? Itu berarti maknanya itu. Jadi kita tinggal membahasakan objek yang terlihat di karya tersebut. Saya perlihatkan contoh sebuah karya dari Giordano Giacusdeni. Dia menggambarkan sebuah pemandangan alam, ada pohon-pohon, ada sungai, kemudian ada gunung di belakangnya dengan warna-warna yang soft. Ini karya naturalis atau karya realis. Dengan gampang kita bisa mengambil makna dari karya tersebut, yaitu makna tentang keindahan sebuah alam. Hanya itu. Jika kalian melihat sebuah karya realis, ya apa yang kalian lihat itu adalah maknanya. Berbeda dengan karya ekspresionis atau karya abstrak, misalkan. Nah, misalkan contoh lain, ini adalah sebuah karya seni, karya lukis yang
termasuk yang paling saya suka sekali melihat karya ini. Kadang-kadang lukisan ini dibuat oleh seorang seniman terkenal yang namanya Van Gogh. Dia adalah seniman Itali yang hidupnya sangat keras, sangat berjuang. Selain kalian, saya beritahukan ya, ketika saya kuliah di seni rupa itu, untuk membuat sebuah karya itu kita harus mempunyai pengetahuan yang banyak. Untuk menjadi kritikus itu kita harus mempunyai pengetahuan yang banyak. Maka dari itu saya sarankan kalian tidak hanya di seni, di pembelajaran, di keilmuan yang lain juga kalian harus banyak membaca agar wawasan kalian bertambah luas. Nah, di sini mungkin saya sudah pernah membaca tentang Van Gogh ini. Dia adalah seorang seniman yang memiliki perjuangan yang sangat tinggi untuk tetap berkarya seni. Nah, Van Gogh ini adalah seorang seniman di Itali. Dia itu adalah seniman yang pernah mengalami sakit jiwa, tapi kemudian dia sembuh. Dia juga mempunyai masalah dalam penglihatannya. Dia itu matanya itu selalu melihat hal-hal berwarna kuning. Jadi hal yang dia lihat itu biasanya berubah warna menjadi warna kuning. Nah, Van Gogh ini mempunyai karya yang sangat indah menurut saya, yaitu Starry Night. Nah, kadang-kadang saya melihat karya ini seperti sepertiga malam gitu. Jadi seperti tahajud gitu saya lihat. Karena ini adalah malam hari, tapi ini adalah benar-benar yang dia lihat pada saat itu, karena matanya memiliki masalah ya. Nah, saya bisa memaknakan ini adalah perjalanan hidup seseorang, seperti garis-garis putus-putus yang ada di sana. Kemudian itu adalah suka duka, ada warna terang, ada warna gelap. Kemudian kesusah dan senangan itu bergabung menjadi sesuatu yang menjadi indah gitu. Dan ketika keindahan itu kita memiliki sebuah harapan. Selain kita memiliki keindahan ya, tapi kita juga bisa menerima realitas yang ada gitu. Jadi saya memaknai karya ini, si Van Gogh dengan hidupnya yang sulit, dia melukiskan sesuatu yang menjadi indah gitu. Dengan keterbatasannya, dia melukiskan kotanya dengan sangat indah seperti ini. Menurut saya ini lukisan yang sangat indah. Nah, kira-kira itu adalah pengertian dari yang pertama, interpretasi, kemudian konsep dan makna. Itu adalah suatu hal yang sangat berkaitan erat dalam kritik seni. Jadi yang pertama adalah kita sudah membahas tentang deskripsi, bagaimana cara membuat deskripsi dalam karya seni, yaitu yang terlihat saja tanpa interpretasi dan makna. Kemudian analisis, bagaimana bentuk itu terlihat, konstruksinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian interpretasi ini juga sudah mulai masuk perasaan kalian, seperti maknanya seperti ini, dan seterusnya. Yang terakhir adalah konsep makna. Nah, minggu depan kita akan masuk ke evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi karya tersebut. Selanjutnya, penilaian terhadap karya seni. Bagaimana cara kita menilai sebuah karya seni, baik atau tidaknya. Baru setelah itu kita masuk ke materi musik. Mungkin dalam waktu dekat video tugas akan saya rilis di YouTube. Jadi kalian bisa mempelajari bagaimana cara pembuatan tugas ini. Yang tadi saya bilang, karya ini. Bagaimana cara pembuatannya, kalian bisa nanti searching kalian bisa lihat di YouTube saya. Terus nanti di mana toko yang menjual karya tersebut, toko yang menjual media atau bahan karya ini. Dan mungkin yang akan saya jual itu hanya kertas polanya saja. Kalian tinggal membuat, nempel-nempel, merakit karya ini jadi seperti ini. Kemudian berarti selain ini yang kalian butuhkan adalah lem dan cat atau kuas, cat dan kuas. Lem, cat dan kuas. Selain ini
selain ini nanti saya siapkan. Jadi kalian tinggal beli di toko di depan man. Kalau kalian tidak beli juga tidak masalah, kalian bisa merakit sendiri misalkan ya, terserah kalian. Yang penting saya cuma menyiapkannya terbatas, tidak sepenuhnya, tidak 180 ya. Sekali lagi saya ingatkan, bagi tugas yang belum selesai kalian bisa upload dulu di Instagram, setelah itu kalian capture di Instagram kalian, kemudian kalian kirim ke saya ya. Kalau kalian tidak melakukan itu berarti nilainya tetap segitu. Oke. Terima kasih. Cara absen yaitu meninggalkan komen kalian di video ini. Komen kalian, absen kalian juga menambah nilai. Jadi kalau tidak ada komennya, ini berlaku 1 minggu ya. Kalau udah lewat dari 1 minggu ya berarti kalian nggak absen. Jangan salahkan saya kalau kalian tidak masuk. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja, tetap baik-baik saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.